Dipancarluaskan dari Komplek Alun-Alun Kota Kajen, inilah 96.4 FM Radio Kota Santri Media, informasi, aspirasi dan edukasi Anda. Saya grogi nih di sini ya bersama Bu Mardia, padahal ini udah kali kedua ya. Karena saya merasa insinyur. Bu Mardia ini sebagai informasi lulusan universitas di Australia, Mitra RKS, menempuh S2 statistiknya di sana ya Bu ya. Pakai mikrofonnya Bu, biar kita dengar suara hatinya. Telepati, Pak. Telepati. S2-nya di Australia ya Bu ya? Ya, alhamdulillah dapat beasiswa dari negara. Alhamdulillah, dan akhirnya ilmunya ini diaplikasikan ya di Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui soal statistik ya Bu ya, berkaitan dengan sensus gitu ya. Karena orang awam biasanya nyebutnya pendataan atau sensus gitu ya. Iya, boleh. Dengan kalau pendataan itu berarti kita data pendataannya secara lengkap, apakah secara sampel. Oke. Kalau pendataan lengkap bisa boleh dikatakan sekarang sensus, kan? Kalau pendataannya secara sampel berarti itu survei. Kita dengan metodologi pengambilan sampel. Oke, bedanya sampel dan survei. Sensus dan survei. Sensus dan survei. Kalau survei itu sedikit berarti ya, Bu ya. Hanya mewakili saja. Yang dianggap bisa mewakili. Oke, tadi disampaikan Ibu Mardia di awal di sesi pertama tadi soal beberapa jenis sensus, ada penduduk, ekonomi, pertanian ya Bu. Bedanya apa? Kemudian waktunya kapan Bu? Iya. Jadi kalau kita sesuai dengan amanah di Undang-Undang Nomor 16 tahun 1907 itu Mbak Yuni, bahwa setiap tahun yang beredar 0, BPS itu diamanahkan atau ditugaskan oleh negara melakukan kegiatan namanya sensus penduduk. Yang beredar 0 ya. Kemudian yang beredar dengan 3 itu sensus pertanian. Kemudian ada yang bereiran dengan angka 6 itu adalah sensus ekonomi. Sebenarnya dua sensus itu antara pertanian dan ekonomi sama, itu mengenai perekonomian. Tetapi di tahun yang bereiran 3 kita fokus dan kita khususkan untuk ekonomi yang berasal dari sektor pertanian. Karena kita masih dibilang kegiatan perekonomian kita masih notabene terpusat di pertanian dan teman-temannya ya, dan saudara-saudaranya. Sedangkan untuk yang non pertanian kita fokuskan lagi di tahun yang bereiran dengan 6 seperti perdagangan, penggalian ya, jasa kemasyarakatan itu di tahun yang bereiran 6 supaya tidak tercampur gitu. Jadi sebenarnya intinya sensus penduduk itu sendiri sebagai objek ya, sebagai pelaku, sebagai subjek dan objeknya. Kemudian di tahun bereiran 3 dan 6 itu kegiatannya. Jadi kita lihat memang dasar banget itu, walaupun itu sudah rumit gitu ya, agak banyak juga. Jadi tiga dulu gitu. Walaupun ada juga mungkin Bapak Ibu pendengar radio Kota Santri, ada juga namanya sensus barang milik negara. Kalau Bapak Ibu yang selaku ASN ya, mungkin di badan aset, di mana itu ada juga. Jadi boleh aja mengatakan sensus, cuman kalau sensus penduduk, sensus pertanian dan sensus ekonomi masih sebagai tanggung jawab dari Badan Pusat Statistik. Jadi silakan Bapak Ibu juga, itu ada sensus rumah tangga apa ya, sensus katakanlah balita, monggo aja. Kami juga sebagai pembina statistik, Bapak Ibu bisa istilahnya berkoordinasi ya, nanti kami bisa melakukan namanya punya hak juga merekomendasikan apakah kegiatan Bapak Ibu ini sudah sesuai tidak dengan aturan kaidah-kaidah statistik. Jadi kami juga punya tanggung jawab lain, punya tugas lain Mbak, itu sebagai istilahnya kalau di Satu Data Indonesia itu kami sebagai pembina statistik. Jadi pembina ya, mudah-mudahan tidak pembinasaan gitu. Jadi jangan. Jadi justru kita saling berkolaborasi ya, apalagi saya ditugaskan di Kabupaten Pekalongan. Saya sebagai ASN vertikal, tapi insya Allah kita siap membantu pemerintah Kabupaten Pekalongan. Oke, jadi memang peran BPS ini sangat-sangat penting ya, karena berkaitan juga dengan data-data masyarakat Indonesia yang berkaitan mungkin dengan banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya PKH dan lain-lain itu ya Bu ya. Ini juga sangat penting di sini. Dan tadi disampaikan untuk tahun yang berakhiran 036 lah. Kalau tahun 2022 ini Bu, berarti sensus yang sedang dilakukan apa nih? Ya,
pertanyaannya bagus sekali dan memang itu ya saya jadi memang manusia nggak ada sempurna, jadi emang saya boleh. Jadi gini Pak, karena tahun 2020 kita juga tahu ada terjadi COVID-19 ya Bapak Ibu di Desember 2019 kan, makanya namanya COVID-19. Kita sudah berencana di tahun 2020 itu kita melakukan sensus penduduk, tapi juga mengikuti perkembangan zaman. Masa sih kayak tadi ada petugas keliling gitu nyatet gitu kan, kayaknya kok kuno banget itu ya. Padahal kita semua udah gadget. Coba anak-anak diem sebentar gadget ya, megang gadget, megang HP. Jadi di Februari Bapak Ibu pendengar Radio Kota Santri dan Mbak-mbak di sini, pada tanggal 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020 kita melakukan boleh dibilang semacam uji coba ya, semacam apa sih bahasa gaulnya apa sekarang ya, kayak surprise ya, trial and error gitu ya. Itu namanya sensus penduduk online ya, yaitu dengan mencoba melihat berapa sih respon kita, cuek nggak sih, terus mau nggak sih ngisi gitu, nggak dapet apa-apa, terus nyita waktu, terus ngisi gadget, enak-enak lagi main game malah kon ngisi survei online gitu. Ya alhamdulillah target kita sekitar berapa 20% memang secara Indonesia bisa, cuman ya nggak apa-apa, kemarin juga sudah saya laporkan, waktu itu masih Pak Asip ya. Kita agak sangat disayangkan non responnya agak lambat, agak susah untuk Kabupaten Pekalongan. Tapi nggak jadi mengapa, itu kan juga baru tadi trial and error dan ini, dan kita lihat bahwa kesadaran atau mungkin dari kami juga sosialisasi dan literasi mengenai statistik itu masih kurang. Jadi mungkin saya juga langsung nyambung ini untuk Bapak Ibu mungkin dari apa yang berkepentingan yang untuk ini, ayo sama-sama kita meningkatkan literasi atau memberikan sosialisasi, dan juga Bapak Ibu pendengar Radio Kota Santri untuk lebih membantu kita ya, untuk lebih menyadarkan bahwa memberi informasi resmi kepada negara itu suatu kewajiban. Itu suatu kewajiban Mbak sebenarnya. Di Undang-Undang Nomor 16 97 itu, jadi sebenarnya kalau ada Bapak Ibu terpilih menjadi responden atau terpilih sampel, itu wajib memberikan keterangan kepada negara. Makanya mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah, kalau ada responden tentu batasannya adalah petugasnya BPS ya, itu kita wajib membuat berita acara Mbak. Kalau responden tersebut tidak mau diwawancari, tidak mau beri data, dia harus tanda tangan menyebutkan namanya, karena jadi bukan istilahnya ada apa ya, bahwa kita itu nggak ngada-ngada. Bisa jadi kan, mohon maaf, manusia kan juga ada banyak ya, katanya petugasnya susah tuh orang ditanya, bilang aja nggak mau. Nah kalau nggak mau dibuktikan dengan bahwa memang dia nggak mau jawab, nggak mau memberikan. Jadi kembali lagi tadi ke sensus penduduk, kenapa kok tahun 2022 kok masih sensus penduduk ya? Itu tadi di Februari kita nyoba untuk online. Tapi di sisi lain kan terjadi nih gelombang COVID makin kenceng. Yang seharusnya SP 2020 aslinya itu di bulan Juni 2020 Mbak. Di bulan Juni 2020 nah, kan presiden pemerintah lihat nih lebih urgenan mana sih, kesehatan apa nyacah penduduk sih ya. Gitu kan. Ya, akhirnya kita yang mundur kita lakukan di September, yaitu hanya namanya pemutahiran. Kita nanya kepada ketua RT atau ketua SLS, ada Mbak, jadi tetap ada. Sejatinya kan itu baru mencacah, istilahnya baru mendata jumlah penduduknya, tapi kita belum tahu di keluarga Mbak Yuni itu lakinya berapa, perempuannya berapa, pendidikannya gimana, pernah pindah-pindah enggak. Jadi dalam sensus penduduk itu ada namanya variabel karakteristik, ada variabel parameter demografi mengenai kelahiran, kematian, dan perpindahan. Itu sangat penting. Nah, karena masih juga 2001 kita belum recovery dari COVID-19, akhirnya mundur. Alhamdulillah dimundurin sekarang di tahun 2022. Makanya namanya kelanjutan dari sensus penduduk 2020, atau kita bisa bilang SP 2020 lanjutan, atau kita bilang secara teknik ya, ini mungkin agak susah, long form SP 2020. Kenapa long form?
ya tadi ada pertanyaannya yang lebih detail untuk mendapatkan variabel-variabel atau item-item pertanyaan terkait dengan parameter demografi mengenai kelahiran, kematian, dan perpindahan. Jadi kalau diibaratin ember di kamar mandi nih, kan waktu ngisi kan dicorno ya pakai kerannya, itu berarti adalah kelahiran, ya kan, muncul penduduk-penduduk baru. Tapi kalau katakanlah mohon maaf nih, hanya visualisasi ya, hanya parabannya, hanya analognya, embernya itu bocor tipis atau bentet apa sih, retak ya, merembes kan airnya keluar. Nah, itu bisa dibilang dengan kematian. Katakan hunus kan, itu udah kuasaan Allah ya. Ada kelahiran, ada kematian. Tapi kalau ember itu kebak terus diciduk dipindahi, ya itu perpindahan. Atau ini kerannya kok lambat, diisi seko ember lain, itu namanya perpindahan juga masuk. Ya? Jadi penduduk itu sangat dinamis seperti air di ember tadi. Kalau bisa untuk lebih mudah ya, dianalogkannya dengan seperti itu. Jadi, nah disinilah yang sekarang ini saya minta Bapak Ibu semua, jikalau nanti sekarang ini soal updating ya, updating itu jadi di satu RW, di satu RT, petugas sensus itu datang menanyakan benar nggak, jangan-jangan keluarga Mbak Yuni, mohon maaf sekarang ada adiknya sudah sekolah pindah. Padahal di daftar masih ada, kita tanya lagi, keluarganya sini Mas Reza, keluarganya Mas Dimas ya, jangan-jangan ada sepupu ikut sekarang ke sini, pertambahan penduduk gitu. Jadi itu, nah nanti setelah itu baru kita ambil sampel setiap rumah, setiap satu RT atau satu SLS itu 16 rumah tangga, itu nanti di tanggal 1 sampai 30 Juni kita tanyakan lebih detail lagi gitu. Jadi sekarang kita confirm ya, kita cek and recheck, tenan yo Bu nang kene anggota rumah tangganya 5, oh berarti Mas, kita udah ada daftarnya Mbak Yuni, kita udah punya daftar, kita cross check lagi. Jadi di sini untuk menanyakan lebih detail itu nggak semua lagi penduduk kita tanyakan, hanya rumah tangga terpilih gitu. Jadi nggak semua lagi, karena kan kita sudah ngitung totalnya. Sekarang kita perlu lebih detail lagi yang dianggap bisa mewakili gitu Mbak. Berarti tidak semuanya, tapi yang terpilih saja. Jadi boleh dibilang di sini dari 4.800 blok sensus ya, blok sensus itu setara dengan RT RW, itu kita ambil hanya 788 blok sensus saja Mbak. Nanti dari setiap blok sensus di 788 itu kita pilih hanya 16 rumah tangga. Itu udah ada hitungannya ya, kaidah statistiknya sudah ada, nanti bisa memunculkan angka kabupaten. Jadi nggak semua, tetapi kita lebih detail lagi. Jadi katakanlah, yaudah deh Mbak Yuni kita tanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, jumlah saudara gini. Tapi nanti Mbak Yuni kita pilih, kita wawancara lebih detail. Karena kalau lebih detail soal lengkap sensus itu, tentu satu adalah waktu, kedua biaya yang sangat tinggi, ya. Makanya justru saat ini updating, berikanlah jawaban yang jujur. Ada rumah tangganya nambah nggak anggotanya, ada anggota rumah tangganya yang memang pergi untuk sementara 1 tahun lagi tidak di sini, karena nanti mohon maaf dilalai, kepilih orangnya, kepilih rumah tangganya, pas didatengin nggak ada kan jadi bingung gitu. Jadi petugas kami ini sementara sudah melakukan updating keliling di 788 blok sensus di Kabupaten Pekalongan, sudah berjalan sekitar 6 hari ya, dari tanggal 6 hari, tanggal berapa kemarin, 15 ya, sekitar 8 hari. Alhamdulillah sementara saya lihat progresnya itu, dan antusias masyarakat sangat baik. Saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah dan Kepala Desa udah mensupport, dan juga tentu Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang sudah mengeluarkan surat edaran dukungan terhadap kegiatan kami SP 2020 lanjutan, dan tentu saja juga para jajarannya ya, Pak OPD dari Pak Sekda sampai Pak Anies sekalipun. Jadi sudah siap membantu, dan juga pertama sudah terpasangnya baliho, mungkin Bapak Mas bisa lihat kan di depan sudah ada bahwa kegiatan ini penting dan untuk kepentingan kita bersama.
Karena penting sekali untuk mengetahui kondisi masyarakat Iya. Indonesia, khususnya Kabupaten Pekalongan. Dan kegiatan ini memang menyeluruh ya Bu ya, tidak hanya di Kabupaten Pekalongan saja. Seluruh setiap sampai dengan istilahnya di kabupaten, di setiap kecamatan itu ada. Jadi terkecil semua kecamatan ada, tapi tidak semua desa. Oke, tadi disampaikan oleh Bu Mardia kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni dan Nantinya, nantinya iya, dan saat sekarang. ini lagi proses updating. Iya. Nah, updating ini berarti kegiatan yang dilakukan seputar apa saja, Bu? Ya itu tadi. Jadi updating itu kita katakanlah RT 01 RW 03 kepilih ya. Jadi petugas itu mengelilingi setiap rumah atau door to door mendatangi warga yang tinggal di RT 01 RW 03. Sambil membawa daftar yang sudah ada. Kita juga kerjasama dengan Dukcapil. Jadi udah ada datanya. Tapi kan ya mungkin kita kan belum tahu, kemarin kita data pertama dulu di April itu kan online. Ada yang salah ngirim, ada yang apa. Kemudian kita perbaiki lagi di September 2020, ya kan. Kemudian di 2021 kita nggak bisa karena juga main. Nah itu ada kan, bisa jadi kita juga dengar ya, kalau saya sering suka sedih berapa kali sini ambulan lewat-lewat gitu. Ya mungkin ada tadi kematian, ada apa atau ada kelahiran. Jadi itu kita update dulu, kita simpen, kita masukkan ke program, kita entry, lalu nanti dengan program pengambilan sampel muncullah siapa yang terpilih, itu nanti di tanggal 1 sampai 30 didatangi kembali oleh petugas dengan pertanyaan lebih rinci. Pertanyaan itu namanya, makanya kuesioner itu namanya long form. Long form itu kuesioner yang panjang. Jadi panjang itu karena tujuannya untuk rinci ya Bu ya? Iya, rinci gitu. Jadi jangan bayangin panjang berlembar-lembar, enggak. Yang penting jawab aja sesuai kenyataan gitu Iya, ya Bu ya. jawablah dengan jujur. Jawab dengan jujur, karena memang memberi informasi kepada negara itu wajib hukumnya ya. Oke, nah berarti bisa dikatakan updating ini memastikan ya Bu ya, sampai nanti benar-benar tanggal 1 sampai tanggal 30 dilakukan ya Bu ya. Nah, karena ini kan tidak menyeluruh, mengingat waktu, biaya tadi disebutkan ya Bu ya. Untuk kategori sendiri rumah tangga yang nanti akan dijadikan sebagai sampel ya Bu ya. Ini ada kategori khususnya nggak Bu? Kenapa ini dipilih? Oh gitu. Ini sebenarnya apa ya? Bukan rahasia dapur, tapi sudah ada paket untuk pemilihan dan sudah ada, kita punya namanya agak rumit ya. Jadi kita udah punya catatan gitu. Jadi yang dipilih bisa jadi saya sederhanakan saja, katakanlah untuk mewakili tingkat-tingkat pendidikan gitu. Dasarnya tingkat pendidikan ya, ataupun juga dari kasus-kasus banyaknya kematian atau kelahiran. Jadi yang punya apa ya, istilahnya kalau pendidikan itu katakanlah satu warga itu di tadi RT 01 RW 03, katakanlah ada 30 ada 50 lah, 50 rumah tangga, yang 10 SD, yang 10 SMP, kepala rumah tangganya ya, SMA. Nah itu bisa dipilih salah satunya, katakanlah yang SD diwakili satu, yang SMP satu, yang SMA satu. Jadi nanti enggak hanya yang terpilih itu, mohon maaf, yang pendidikannya S3 tinggi enggak. Jadi semua terwakili. Kemudian juga katakanlah susunan anggota rumah tangganya ada yang 5, ada yang 1. Jangan yang dipilih rumah tangga tunggal 1. Atau mbah tok si yang dipilih, nanti malah bingung. Jadi dipilihnya yang rata yang mewakili gitu. Jadi ada perbandingan. Ada perbandingan, benar. Wah, Mbak Yuni. Sip, saya kalau belajar statistik agak pusing. Nah di sini agak tercerahkan, ada ya, jadi memang nggak boleh pakai bahasa langit, harus bahasa yang membumi. Iya, jangan karena tidak semua orang paham ya Bu ya. Termasuk sensus penduduk ini tidak hanya soal pertanian saja, tapi ada penduduk, ada ekonomi juga ya Bu ya.